Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah alasan apa aja kenapa lawan jenis itu tertarik padamu ya. Apa aja kita lihat nanti ya. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Nanti aku langsung shuffle. Alasan lawan jenis tertarik padamu. Kamu yang tarik-tarik kali lawan jenisnya. Pasti si Dinda nih. Kayak mau enggak ya shuffle-nya. Ya emang kayak gitu, gengs. Hidup juga mungkin mau enggak. Enggak dong ya. Kalau hidup tetap semangat ya. Alasan lawan jenis. Alasan lawan jenis tertarik padamu. Karena mereka tertarik, mereka tuh langsung kayak melihat kamu sebagai sebagai apa sih, aku susah banget ngomongnya. sorry karena lawan jenis tertarik sama kamu, mereka tuh langsung straight to the point gitu. Mereka langsung ingin menarik perhatian kamu karena ada feeling di sana, karena ada perasaan ya. Lawan jenis ini tertarik ya, banyak sih yang ngerasa mereka direspon sama kamu, dan kamu tuh baik merespon mereka. Bukan merespon karena ada feeling kamunya, tapi lebih ke kamu baik, welcome, dan merespon mereka baik hati, ya positif gitu ya, nggak yang negatif, nggak yang jutek atau apa sih, kayak sombong gitu. Kamu nggak kayak gitu, kamu welcome, kamu baik, merespon baik hati. Jadinya mereka tuh pengen tahu kamu lebih jauh lagi. Alasannya adalah ya mereka ada yang udah love struck sama kamu. Love struck bener-bener udah stuck di kamu aja gitu ya. Dan beberapa sih udah merasa terikat sama kamu, entah baru kenal atau udah lama nih, tapi mereka ngerasa terikat sama kamu ya. Orang-orang yang tertarik ini juga banyak loh yang udah punya pasangan, udah punya pacar, suami atau istri, sudah berkeluarga gitu ya mungkin. Dan mereka tuh tertarik juga sama kamu ya, pengen ngajak ini join third party relationship. Join gak tuh ya? Iya, karena mereka yang udah punya pasangan ini genitnya tuh ke kamu katanya. Kamunya welcome, mungkin kamu welcome menanggapi karena ya udah gitu ya, berteman mungkin awalnya, cuma merekanya salah mengira ya. Ternyata kamu juga mau. Ya kan, pasti beberapa dari kalian pernah nih ada dalam third party relationship, cinta segitiga ya. Alasannya kamu itu independen ya, mandiri, dan udah cukup stabil sih dalam finansial sama berkarir ini. Beberapa karirnya bagus katanya ya. Jadi ada yang bilang gini, aduh kalau misalnya sama kamu enak nih gitu kan, kayak sejahtera gitu ya. Belum apa-apa udah minta dinafkahin ya, kenalan juga baru ya udah bawaannya pengen minta dibiayain aja nih ya, minta dinafkahin. Gimana tuh? Nah, mungkin kamu kelihatan kayak ini kali ya, apa sih, kayak sugar daddy atau kayak tante-tante yang bergelimang harta ya. Jadi mereka tuh melihat kamu tuh bawaannya pengen dibiayain aja gitu ya, pengen disejahterakan hidupnya. Agak bahaya ya. Serius, ini kenapa jadi lucu? Kalian tahu gak sih, aku nggak mau ketawa-ketawa, padahal yang aku lihat fokusnya ini rumput-rumput ini doang. Aku lihat rumput-rumput, tapi intuisi aku tuh bisa kemana-mana, padahal cuma lihat rumput doang. Kalau kalian pikir aku ngetawain apa, nggak ada. Aku cuma lihat rumput, terus intuisi aku
berpikirnya kemana-mana, jadi aku lucu dan ketawa sendiri aja gitu ya. Enggak, aku cuma ngeliatin rumput dari tadi guys ya, kayak rumput padi atau sawah gitu. Oke, kita lanjut ya, selingan sedikit ya biar nggak tegang, jangan terlalu kaku. Nah, alasan lawan jenis tertarik sama kamu, ada nih, kamu pernah patah hati atau sakit hati, jadi dia tuh pengennya kayak menjaga, melindungi gitu. Tapi ada juga yang pikirannya jelek, pernah patah hati, pernah sakit hati, ya mereka mikirnya kayak, nah ini kamu lagi ini nih, lagi transisi mau move on atau healing nih, gampang nih dideketin nih gitu. Awal-awal mungkin dengar-dengar cerita, curhat gitu, lama-lama jadi ini ya kan, deket, lama-lama jadi ini apa, baperin kamu. Nah, kamunya juga mungkin entah kamunya gampang baperan atau udah lama gak ada sentuhan gitu kan. Udah lama nggak dapat perhatian, haus kasih sayang gitu kan, udah lama nggak dapat sentuhan apa tuh kak, ya udah ya. Nah, jadinya kamunya juga baper. Nah kayak gitu, jadi hati-hati ya kalau lagi transisi move on atau healing tuh, kadang orang tuh deketin bukan karena perhatian, tapi mereka ingin memanfaatkan situasi dan momennya kamu yang lagi hatinya tuh lagi bimbang dan porak-poranda gitu ya. Porak-poranda. Nah, orang lain, lawan jenis, maaf ya kak, lawan jenis tertarik padamu, alasannya kamu misterius sih. Banyak dari kalian itu yang misterius, mereka bener-bener pengen tahu kamu dalam-dalamnya gimana. Kok bisa orang kayak kamu misterius plus introvert gitu ya, kok bisa hidupnya tuh kayak gini, kok bisa ya ada orang misterius, introvert, secantik ini, setampan ini gitu ya, sesukses ini. Apa nih, mereka terinspirasi atau apa ya bawaannya? Ada sih yang pengen tahu kok bisa kamu sampai di titik saat ini hidupnya. Ya bisa dong ya, namanya proses, gimana sih? Nggak yang instan pastinya ya kan. Tapi nah mereka terinspirasi, ada yang pengen tahu. Tapi ada juga yang dekatnya ya emang tertarik aja gitu, pasti kamu udah melewati banyak hal dan hebat banget kata mereka gitu ya. Yang tertarik sama kamu ini banyak banget yang terbayang-bayang sama kamu. Kenapa tuh terbayang-bayang sih? Kebanyakan yang tertarik sama kamu ini mikirin kamu atau terbayang-bayang tentang kamu tuh di malam hari katanya. Tapi banyak juga yang tertarik ini hubungannya udah jauh, hubungannya udah nggak baik sama kamu ya. Kamu tuh katanya sulit banget buat dideketin, kayak tipe-tipe untouchable nih katanya. Dan orang-orang juga jadi takut buat deketin kamu, buat mendekat ke kamu. Kenapa gitu ya? Dan mereka benar tertarik sama perjalanan hidupnya kamu. Contoh, entah mereka baru kenal atau udah lama, mereka tertarik banget pengen tahu hidupnya kamu tuh sampai di titik sekarang tuh kayak gimana gitu. Ada sih yang amazed gitu ya, kagum sama kamu. Yang tertarik juga banyak nih, yang toxic dan negatif. Ya, cari perhatian kamu, aku lihatnya. Mereka tertarik, kalian tuh perhatian. Banyak nih orang-orang yang salah mengartikan perhatian kamu. Kamu tuh care kan, tapi banyak orang yang salah sangka sama care-nya kamu. Jadi mereka kayak, kamu baik banget gitu, perhatian, pasti kamu suka nih sama aku. Padahal ya mungkin kamu baiknya ke semua orang ya. Mungkin mereka aja yang gampang baper kali ya. Tertariknya ada yang ini, lihat fisik kamu nih. Fisiknya kenapa ya? Gemes kali ya lihat fisik kamu. Mungkin aku nggak bisa bilang fisik kamu entah fat or slim ya. Jadi anggaplah gini, fisiknya kamu mungkin sesuai tipenya gitu ya. Fisiknya kamu bagus dan mungkin terlihat kamu itu menjaga diri kamu.
mungkin perawatan, suka scrubbing, suka skincarean, tipe-tipe yang suka treatment gitu ya. Kelihatan kayak gitu sih, tipe yang menjaga tubuh kamu dan fisik kamu. Iya. Kamu tuh banyak banget nih yang susah buat dideketin katanya. Ya semakin susah ya orang malah jadi semakin kepo gitu. Kenapa sih kamu gak tertarik sama aku gitu, ada yang bilang kayak gitu. Masa iya sih gak tertarik? Nah ya, dan banyak dari kalian ini kalau ngomong tuh sedikit, ngomongnya penting-penting aja, dan mereka jadi pengen tahu kamu kenapa ya kok gak banyak ngomong gitu. Jadi pengen tahu nih, pengen mengulik kamu lebih dalam lagi, karena ya awalnya kamu mungkin gak banyak komunikasi sama mereka, entah tertutup, menutup diri, atau memang kamu menutup akses ke mereka. Tapi mereka ya jadinya tertarik lah. Tertariknya ini gak semua ada romantic feeling ya, ada mungkin tertariknya jadi pengen komunikasi, tertarik pengen tahu kamu lebih jauh, tertarik pengen jadi teman kamu, atau tertarik pengen jadi murid kamu, atau pengen jadi ya ibaratnya inspirasi lah, ada di dalam diri kamu one thing yang orang pengen tahu ya gitu. Lawan jenis tertarik padamu, kamu tuh suka nunjukin kalau kamu tuh nggak peduli, kalau kamu tuh nggak pengen tahu tentang mereka, kalau kamu tuh nggak tertarik. Jadi orang-orang ini sangat tertantang, pengen jadi gini, gue pasti bisa bikin lo nih tertarik sama gue. Ada yang kayak gitu, lo pasti bakal tertarik sama gue. Ya ada yang gitu sih ya, mereka sengaja pengen bikin kamu tertarik. Malah awalnya mereka yang tertarik, tapi karena kamu cuek ya mereka jadi pengen bikin kamu tertarik sama mereka gitu kak ya. Nah kamu kan beberapa ada yang udah ada pasangan nih ya. Nah lawan jenis ini malah jadi ya itu sama sih, merasa tertantang. Bukan mereka mau gangguin hubungan kamu sama bukannya mereka mau gangguin hubungan kamu sama pasangan kamu, tapi mereka lebih ini aja, pengen tahu gitu loh, ini kamu hubungannya strong nggak nih, bisa diganggu nggak nih gitu ya, kamu setia nggak nih. Kok kelihatannya bucin banget sama pasangannya, tapi lawan jenis pengen tahu aja, entah kamu setia, entah kamunya hubungannya bisa diganggu atau enggak. Tapi kalau mereka melihat kamu setia, bucin banget sama pasangan kamu, ya ada juga yang berpikir kamu aja sama pasangan kamu tuh bucin. Coba kalau misalnya kamu sama mereka gitu, ya mereka senang banget kan kalau misalnya kamu bucin ke mereka gitu kan, padahal kamu juga udah punya pasangan. Tapi mereka ini aja membayangkan gitu, seandainya kamu tuh yang bucin dan setia ke mereka. Aduh ya, mau coba-coba ya, mau coba-coba menguji kesetiaan kamu mungkin. Ada sih yang tertarik karena kamu berasal dari keluarga yang baik-baik mungkin ya, tipe-tipe keluarga cemara. Ngerti kan keluarga cemara? Keluarga yang baik-baik ya, mungkin dia pikirannya sistemnya yang kalau keluarganya baik, bebet, bobot, dan bibitnya ya pasti kamunya juga bagus nih gitu ya. Kurang lebih kayak gitu deh, paham maksud aku ya. Nah kita cek lagi. Lawan jenis tertarik padamu, alasannya apa? Ini kayaknya baru pakai satu deck aja ya, tapi lama juga ya ngomongnya ya kak. Oke, lawan jenis tertariknya tegas, kamu tuh orangnya kayak seseorang yang punya prinsip dan pendirian dalam hidup. Kebanyakan sih tertariknya sebenarnya sama ini sih, hidupnya kamu. Hidup, gaya hidup atau lifestyle ya.
lebih ke hidup sih, tapi lebih ke hidupnya itu tentang materi ya, finansial atau karirnya kamu tuh bagus. Aku tuh kalau ngomong gitu takut nanti dibilang bosen kalian atau klise, tapi benar ada beberapa orang yang melihatnya kayak gitu, ke finansial, ke keuangan gitu ya. Kan ada orang-orang yang tipenya ya udah nggak usah lihat wajah gitu kan, yang penting mapan aja, yang penting kerjanya jelas. Ada orang-orang yang kayak gitu juga bilangnya. Ada yang orang-orang tuh pemikirannya kayak gitu. So ya ada nih lawan jenis yang mikirnya kamu tuh bagus, finansial, karirnya, masa depannya, mungkin mereka membayangkan mungkin sampai ke sana ya, sampai ke masa depan kamunya gitu. Tapi yang jelas prinsip dan ketegasan kamu mereka suka, bukan tipe yang menye-menye, ngerti kan, menye-menye. Dan ada yang tertarik sama penampilan, apa yang kamu kenakan, kamu pakai apa, itu mereka mungkin ngeliatnya cocok atau fit, match gitu ya, bagus lah mungkin dilihatnya sama mereka. Apa yang kamu pakai, apa yang kamu kenakan ya, jadi dilihatnya tuh dari visual dan penampilan. Ada yang tertarik sama kamu ini ragu juga sih sama kamu. Mereka tertarik tapi mereka ragu karena kamu menutup diri sama mereka. Kamu gak gampang buat membuka hati ya, apalagi kalau kalian nih yang pernah trauma patah hati yang cukup dalam. Jadi kalian tuh kayak agak-agak misterius dan mereka tuh ragu jadinya, ini kamu suka gak sih sama mereka gitu, mau atau enggak. Dan ragunya juga kayaknya mungkin kamu belum move on, belum healing dari masa lalu. Ada yang sampai kayak gitu mikirnya, saking cueknya dan kamu gak open ya, gak terlalu welcome sama lawan jenis. Jadi mereka mikirnya kamu kayaknya belum healing atau move on dari masa lalunya ya. Dia sih yang tertarik sama ini, fokusnya kamu dalam menjalani hidup sama pekerjaan kamu. Kamu terlihat seseorang yang konsisten, disiplin, bertanggung jawab ya. Ada yang berpikirnya kayak gitu. Dan kamu tuh lebih terang dari pilihan-pilihan mereka yang lain. Seandainya mereka lagi dekat sama beberapa orang dan ada lawan jenis, nah kamu tuh yang nominasinya tuh yang paling nomor 1 lah, terdepan, yang paling unggul dibanding yang lain ya. Jadi beretnya kamu yang paling terang lah ya. Dan lawan jenis tertarik apa ya, sama ini sih, ada yang lihatnya dari daily life kamu ya, dari kehidupan kamu yang kamu lakukan. Mungkin kamu suka posting, sharing, atau ya suka posting di sosial media. Mereka tertarik sih sama kehidupan kamu yang sehari-hari. Mungkin apa yang kamu lakukan positif, baik, menginspirasi, atau yang kamu lakukan ya menurut mereka keren mungkin atau apa, karena aku nggak tahu kan kalian postingnya apa. Jadi ya mereka tertarik sama gaya hidupnya kamu, daily life kamu ya, mungkin sesuatu yang positif, yang baik. Ada nih orang-orang toksik, negatif ya, tertarik sama kamu. Toksik dan negatif ya mungkin karakter mereka ya, entah mereka player, entah mereka memang nggak baik karakternya. Ada player-player yang tertarik sama kamu nih, terutama player yang maskulin ya. Dan di sini lawan jenis tertarik sama kamu. Kamu tuh powerful loh katanya nih. Entah kenapa nih, energi kamu tuh powerful banget. Nggak tahu, aku bingung jelasinnya powerfulnya gimana. Cuma jadi kayak gini, kamu tuh punya circle atau orang-orang, punya follower juga mungkin ya. Dan orang-orang yang deket sama kamu tuh kayak nurut, kayak dengerin kamu, percaya sama kamu. Nah itu kan kayak ciri-ciri orang yang powerful ya. Dan kamu juga ini sih, kayak sulit buat dideketin, kayak suka kasih self defense aja gitu ke orang-orang. Iya. Dan ada nih orang-orang yang tertarik sama kamu tuh katanya kangen sama kamu. Bisa-bisanya dia kangen.
Mungkin udah lama nggak ketemu, udah lama nggak jumpa kali ya. Mungkin ya udah lama nggak tahu kabarnya kamu. Mereka kangen sih sama kamu nih. Ya. Ada juga yang tertarik sama kamu nih, kayaknya ada perbedaan keyakinan. Iya. Oke, kita lihat lagi ya. Lawan jenis tertarik padamu karena apa? Karena kamu cantik dari hatimu. Oke. Nah, lawan jenis tertarik padamu tuh banyak achievement yang udah kamu dapetin. Entah achievementnya berbentuk medali, piagam, atau ya achievementnya terlihat aja yang sesimpel kamu kelihatan udah sukses, sudah independen, mapan, tidak bergantung sama keluarga, orang tua gitu ya. Udah cukup mandiri lah. Udah cukup mandiri. Ya, banyak hal nih yang kamu dapatkan katanya, yang kamu capai. Ya. Ada juga nih orang yang iri sih sebenarnya. Gimana nih, haters gonna hate kan, jadi kayak agak beda-beda tipis nih antara dia tertarik atau iri, sirik sebenarnya sama kamu. Orang-orang yang haters itu kan kadang kan mungkin ya apa ya, tertariknya karena mungkin tertarik kepoin kamu, tertarik stalking kamu, tertarik kepoin hidup kamu gimana. Sebenarnya ya mungkin dia sebel atau iri sama kamu ya. Ada sih tuh kan, tadi kan aku bilang kalian tuh banyak yang powerful. Mungkin ada selebgram, influencer, apa nih, kayak punya banyak follower gitu ya. Mungkin ibaratnya kamu tuh like a star, kayak selebriti lah gitu ya di circle-nya kamu. Ya itu, kamu punya ini karismatik, charming sih kelihatannya. Ya dilihatnya tuh ada itu sisi-sisi jiwa charmingnya katanya. Dan ada yang kalian tuh family man, dan kalian tuh tipe yang kebapaan, keibuan gitu ya. Ada jiwa nurturingnya gitu loh, protect orang sekitar, protect circle kamu. Itu kelihatan banget kamu yang penyayang ya. Penyayang nggak tuh ya, penyayang mantan. Ya. Dan kamu juga orangnya ini, ketika kamu sukses, kamu tuh pengen orang sekitar kamu juga sukses. Ibaratnya kamu nggak sukses sendirian lah. Baik sih kamu tuh. Saking baiknya kamu juga kadang nggak tahu kalau ada orang yang pengen jahatin kamu. Nggak tahu kenapa tuh kelihatan di situ ya. Nah, orang yang tertarik sama kamu, ada kan yang tertariknya tadi aku bilang karena fisik. Nah, mereka tuh pengen ada physical attraction, pengen ada sentuhan fisik. Mereka suka sama fisik kamu, mungkin ya suka sama bentuk tubuhnya kamu. Tapi ada juga yang pengen ini sexual attraction. Ya. Pengen ada inilah aktivitas dewasa 18 tahun ke atas gitu ya. Ada sih. Menarik sih kamu, soalnya menarik, dari visualnya tuh menarik. Jadi ya mereka punya fantasinya sendiri dan kamu ada di imajinasinya mereka ya. You are my fantasy. Jadi ya mereka ngebayanginnya yang aneh-aneh tentang kamu. Kayak gitu ya. Dan lawan jenis tertarik padamu. Ada nih temennya siapa ya? Temennya teman kamu yang tertarik. Contoh misalnya kamu kenal sama si Raisa. Nah, temennya si Raisa tuh yang tertarik sama kamu. Banyak yang kayak gitu. Jadi temennya teman kamu lah, anggap kayak gitu ya. Banyak yang tertarik, pengen kontak, pengen tahu nomor kontak kamu, pengen ngobrol sama kamu. Even kamunya cuek ya. Siapa sih gitu, nggak kenal. Nah, ada yang melihat kamu tuh kayaknya apa ya, tipe-tipe orang yang peduli sama family, sama urusan rumah. Contoh misalnya kalau tipe kamu feminin yang suka masak, ini contoh ya. Kamu suka masak, terus lawan jenis tuh ngeliat, ih kamu tuh pintar masak, ih kamu tuh pintar apa sih,
kayak pintar sama urusan rumah tangga, apalah gitu ya. Jadi mereka ngeliatnya kamu nih pasangannya ideal nih kalau dijadiin istri atau suami, atau dijadiin pasangan sehidup semati gitu ya, teman hidup. Kamu kayaknya pasangan ideal yang cocok dijadikan teman hidup, pasangan sehidup sesurga gitu ya. Ada yang tertarik karena kamu tuh cukup religius juga katanya. Mungkin ibadah kamu bagus, kamu suka posting apa gitu. Jadi ibaratnya adem nih ya. Kok adem sih? Ya ibaratnya tuh sama kamu pasti, kalau dekat sama kamu, punya hubungan atau married sama kamu, pasti tenang, gak ada konflik, adem. Kamu bukan tipe yang troublemaker ya. Ya mungkin ini nanti bakalan dapat siraman rohani dari kamu. Ya pokoknya bagus nih ya. Ininya kamu sisi keagamaan kamu, manusia yang berketuhanan. Dan ada yang tertariknya karena kamu peduli sama orang lain sih. Caring, kamu tuh orangnya caring. Kamu juga kelihatan nih beberapa kayak terlihat love language-nya tuh kayak act of service. Ke orang lain tuh bener-bener yang full service ya, melayani. Atau mungkin beberapa dari kalian pekerjaannya yang berhubungan dengan service ya, customer service, atau suka ini ya, reparasi hati, service hati ya. Tuh kan tadi kan aku bilang tuh care, di sini ada care. Kamu orangnya peduli. Oke, kayaknya itu aja deh gengs, udah lumayan ya. Ini video kedua yang aku buat. Udah itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke gengs, aku bakal kasih yes or no question. Tadinya tuh aku mau kasih pesan semesta, tapi kayaknya aku terlalu capek deh guys kalau ngomong panjang lebar lagi tentang pesan semesta. Maaf ya, puasa ya, mungkin puasa capek ngomongnya. Ini video kedua BTW yang aku buat ya. Tadi aku buka puasa, terus aku sholat sebentar, terus aku lanjut lagi bikin video ini. No, bukan curhat, aku pengen berbagi aja gitu ke kalian apa yang aktivitas aku. Walaupun kalian gak nanya ya. Udah belum bikin pertanyaannya tuh? Ini aku udah shuffle. Oke, mungkin ada yang baru subscribe. Ini ada yes or no question, ada yang yes, ada yang no. Tapi aku nggak tahu yang mana. Nanti kita lihat aja jawabannya apa. Kalian bisa pause untuk pikirin pertanyaannya apa. Aku bikin apa ya pertanyaannya? Oke, udah. Jawabannya adalah no. Oke. Thank you gengs, itu aja ya. Semoga membantu, bermanfaat, dan menghibur kalian. Thank you gengs for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.